Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan alhamdulillah bisa kita bertemu lagi dalam suasana yang paling tidak hari ini ada sesuatu yang menggembirakan. Menggembirakan karena baru saja hari ini nih baru kira-kira belum sejam lalu Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa intinya menolak gugatan terhadap sistem pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Pemilu itu. Maksudnya bahwa sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku sekarang ini tetap akan berlaku. Itu berita gembiranya. Soalnya beberapa waktu lalu ada sekelompok orang, diantaranya memang dari kader partai PDIP, yang kemudian menuntut agar supaya Undang-Undang Pemilu, pasal-pasal tentang proporsional terbuka di Undang-Undang Pemilu itu dibatalkan. Dan mereka menginginkan supaya kembali menjadi sistem proporsional tertutup. Kalau sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini, boleh pilih gambar, boleh pilih orang. Boleh pilih orang juga. Karena masing-masing partai kan sudah memberikan daftar calon. Dan kita bisa, rakyat pemilih bisa memilih orang dalam sistem proporsional terbuka. Terbuka, mau nomor urut berapapun, siapa yang paling terbanyak suaranya, itulah yang menjadi anggota DPR, menjadi wakil rakyat di parlemen. Kalau sistem proporsional tertutup, maka ya memang ada daftar juga. Tapi kita tidak bisa memilih orang. Tidak bisa memilih siapa yang kita suka. Karena semuanya ditentukan oleh nomor urut yang ditentukan oleh partai. Siapa yang terpilih ke parlemen, hanya yang nomor urut yang paling duluan. Nomor 1 kalau dapat 1 kursi. Nomor 2 kalau nomor 1 dan nomor 2 kalau dapat 2 kursi. Pemilih hanya bisa pilih tanda gambar. Nyoblos tanda gambar aja. Tidak bisa milih orang. Karena partai yang menentukan semuanya. Partai yang menentukan siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan kalau tadi itu sesuai dengan jumlah kursi dari partai tersebut, yang masuk ke parlemen, yang menjadi wakil rakyat, ya nomor 1. Sehingga kemudian dalam sistem proporsional tertutup itu, ada yang namanya nomor peci, yang nomor 1, 2. Ada yang nomor sepatu, ya nomor belakang itu, nomor 9, nomor 10, nomor 8. Kenapa? Tidak mungkin mereka terpilih sebagai wakil rakyat, walaupun dia disukai oleh rakyat. Walaupun dia disenangi oleh rakyat, tapi rakyat tidak bisa memilih orang. Yang dipilih cuma tanda gambar. Dalam sistem proporsional tertutup memang, partai politiklah yang berkuasa. Partai politik menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat. Rakyat tidak bisa memilih wakil rakyatnya sendiri. Dia hanya memilih partai saja. Partai yang menentukan seluruhnya. Nah, sekelompok orang itu kemudian menuntut ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan. Mengatakan bahwa pasal-pasal sistem pemilu yang menentukan sistem pemilu proporsional itu, proporsional terbuka itu, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ini memang sesuatu yang misteri bagi saya. Bahwa bagaimana mungkin sistem pemilu proporsional terbuka dianggap bertentangan dengan konstitusi. Supaya kita ingat, yang menentukan sistem pemilu kita menjadi proporsional terbuka semacam ini sebenarnya adalah Mahkamah Konstitusi sendiri pada tahun 2008. Ketika Mahkamah Konstitusi mencoret beberapa pasal-pasal dan kemudian menyatakan tidak konstitusional sepanjang seseorang yang dipilih oleh rakyat kemudian tidak mestinya harus bisa menjadi, kalau suaranya terbanyak, dia harus menjadi wakil rakyat. Sehingga kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Pemilu, siapa yang rakyat boleh memilih calon wakil rakyat, boleh memilih orang wakil di dalam daftar calon masing-masing partai itu, dan siapa yang terbanyak suaranya, itulah yang mewakili rakyat di dapil tersebut. Itulah sistem proporsional terbuka. Nah, kalau ada yang mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, konstitusi kita, nah, putusan Mahkamah Konstitusi hari ini memperjelas semuanya. Yaitu bahwa tetap konstitusional bagi rakyat untuk memilih orang, calon-calon wakil rakyat.
Karena Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari orang-orang yang menuntut perubahan tadi itu. So, bagi rakyat, alhamdulillah ini berita gembira. Karena rakyat tidak jadi dirampas haknya untuk memilih wakil rakyat secara langsung. Ini juga berita gembira bagi caleg-caleg partai politik yang akan sebenarnya sudah didaftarkan di KPU. Baik pada tingkat pusat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Berita gembiranya adalah nomor urut tidak menjadi penting. Mau nomor 1, mau nomor 3, mau nomor 5, nomor 8, nomor 10, kalau dia yang dipilih oleh paling besar suaranya, oleh rakyat, dipilih oleh rakyat dan paling besar suaranya, maka ya dialah yang menjadi wakil rakyat. Siapapun dia, laki-laki atau perempuan. Jadi nggak usah berebut nomor urut para caleg itu. Itu berita gembira pada para caleg. Berita gembira juga bagi partai politik. Kami dari Partai Demokrat sejak awal menentang upaya untuk mengubah sistem pemilu kita dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Kami sejak awal Partai Demokrat tetap memilih sistem proporsional terbuka yang memberikan hak bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung. Nah, ini berita gembira bagi partai politik seperti Partai Demokrat. Tentu saja ada yang tidak happy. Ada yang tidak happy. Yang menginginkan proporsional tertutup itu. Ya sudah. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini final dan mengikat. Kalau Anda tidak puas, kalau ada yang tidak puas dengan sistem proporsional terbuka, lalu mengatakan, oh proporsional terbuka itu kemudian menciptakan money politics, keliru. Bukan sistem proporsional terbuka yang menciptakan money politics. Money politics akan ada di semua sistem pemilu. Tapi mestinya kita membuat rambu-rambu agar supaya money politics tidak merajalela. Mestinya kita membuka rambu-rambu, bikin rambu-rambu dalam undang-undang pemilu itu tentang campaign finance reform, reformasi sistem pendanaan kampanye. Ini yang mesti dilakukan. Dan kalau tidak puas lagi dengan sistem proporsional terbuka, bukan mundur ke belakang pada sistem proporsional tertutup zaman Orde Baru, tapi kita maju ke depan. Kita maju ke depan dengan sistem yang lebih canggih. Bisa misalnya sistem campuran antara distrik dan proporsional, bisa sistem distrik murni, bisa bahkan seperti di Australia sistem preferensial. Ada banyak sistem pemilu yang lebih bagus lagi. Kalau kita mau maju lebih memang sedikit lebih complicated, tapi memang lebih canggih daripada. Jadi jawabannya bukan mundur ke proporsional tertutup, tapi kita maju melangkah ke depan. Paling tidak mempertahankan sistem yang memang masih bagus sekarang ini. Yang jelas, dengan putusan MK ini juga adalah kemenangan rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia lah yang berdaulat Republik ini. Jadi, alhamdulillah, putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menghilangkan ketidakpastian. Oh, semua pada berkasak-kusuk. Gimana nih? Hak kita memilih bakal dirampas lagi nggak oleh Mahkamah Konstitusi? Atau kita para caleg-caleg yang berada di nomor-nomor bawah ini akan dirampas atau tidak? Haknya untuk juga terpilih sebagai wakil rakyat kalau mendapatkan suara terbanyak. Sekarang bisa tenang, bisa bekerja, silakan. Sehingga siapapun, dekatilah rakyat, carilah dengan rakyat dengan baik. Kemudian kalau memang rakyat mendukung, jadilah anggota dewan, jadilah wakil rakyat yang baik pula. Intinya di situ. Karena itu, terima kasih Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan dengan jernih. Tapi juga terima kasih oleh seluruh warga masyarakat yang selama ini mendukung upaya untuk tetap pada akal sehat, tetap pada posisi di mana rakyat bisa memilih wakil rakyatnya sendiri.
Terima kasih kepada orang seperti Bung Denny Indrayana yang secara terbuka menyampaikan informasi-informasi penting yang membuat kita berjuang bersama, bertekad untuk memastikan jangan sampai Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang tidak adil bagi rakyat, tidak pantas bagi demokrasi, bagi kedaulatan rakyat. Terima kasih juga kepada semua pihak-pihak yang selama ini mendukung sebuah proses demokrasi yang sehat dalam rangka konsolidasi demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.